Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlian Sri Wulandari, kelas 2A, Prodi D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembahasan mengenai penyakit menular sifilis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sifilis, di mana sifilis merupakan salah satu IMS, infeksi menular seksual yang menimbulkan kondisi yang cukup parah terhadap penderita. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum subspesies pallidum, biasa disebut Treponema pallidum yang berbentuk spiral. Setelah kita mengetahui apa itu penyakit sifilis, selanjutnya ada gejala penyakit sifilis. Sifilis diklarifikasi dalam beberapa cara, salah satunya adalah berdasarkan epidemiologik. Dibagi menjadi stadium dini dan lanjut. Stadium dini lebih infeksius dibandingkan dengan stadium lanjut. Sifilis stadium dini terbagi menjadi sifilis primer, sekunder, dan laten dini. Sifilis stadium lanjut termasuk sifilis tersier. Contohnya yaitu gumatous, sifilis kardiovaskular, neurosifilis, dan sifilis laten lanjut. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel stadium, manifestasi klinis, dan durasi. Di mana stadium pertama, manifestasi klinis yaitu ulkus atau luka atau tukak, biasanya soliter, tidak nyeri, batasnya tegas. Ada indurasi dengan pembesaran kelenjar getah bening regional atau limfadenopati, di mana durasinya yaitu 3 minggu. Selanjutnya stadium sekunder, manifestasi klinisnya yaitu bercak merah polimorfik, biasanya di telapak tangan dan telapak kaki, lesi kulit populosquamosa dan mukosa, demam, malaise, limfadenopati, generalisata, kondilomalata, pati alopecia, meningitis, uveitis, dan retinis, di mana durasinya yaitu 2-12 minggu. Selanjutnya ada stadium laten, di mana manifestasi klinisnya yaitu asimptomatik. Durasinya yaitu dini, kurang dari 1 tahun, lanjut lebih dari 1 tahun. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel stadium, manifestasi klinis, dan durasi. Yang pertama itu stadium primer, di mana manifestasi klinisnya yaitu ulkus atau luka atau tukak, biasanya soliter, tidak nyeri, batasnya tegas, ada indurasi dengan pembesaran kelenjar getah bening regional atau limfadenopati, durasinya yaitu 3 minggu. Selanjutnya ada stadium sekunder, di mana manifestasi klinisnya yaitu bercak merah polimorfik, biasanya di telapak tangan dengan telapak kaki, lesi kulit populosquamosa dan mukosa, demam, malaise, limfadenopati, generalisata, kondilomalata, pati alopecia, meningitis, uveitis, retinis, durasinya yaitu 2-12 minggu. Selanjutnya ada stadium laten, di mana manifestasi klinisnya yaitu asimptomatik, durasi dini kurang lebih 1 tahun, lanjut lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada stadium tersier, di mana tersier ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yaitu guma, di mana manifestasi klinis destruksi jaringan di organ dan lokasi yang terinfeksi. Durasinya yaitu 1-46 tahun. Selanjutnya ada sifilis kardiovaskular. Manifestasi klinisnya yaitu aneurisma aorta, regurgitasi aorta, stenosis osteum. Durasinya yaitu 10-30 tahun. Selanjutnya ada neurosifilis, di mana manifestasi klinis bervariasi dengan asimptomatis sampai nyeri kepala, vertigo, perubahan kepribadian, demensia, ataksia, pupil agri-Robertson. Durasinya yaitu kurang lebih 2 tahun sampai 20 tahun. Selanjutnya saya akan menampilkan diagram pemeriksaan titer. Penyakit sifilis juga memerlukan suatu diagnosis banding. Dasar diagnosis S1 sebagai berikut.
Pada anamnesis dapat diketahui masa inkubasi. Gejala konstitusi tidak terdapat, demikian pula gejala setempat yaitu tidak ada rasa nyeri. Pada efek primer yang penting ialah terdapat erosi atau ulkus yang bersih, solitar, bulat atau lonjong, teratur, indolen dengan indurasi. Pallidum positif kelainan dapat nyeri jika disertai infeksi sekunder. Kelenjar regional tidak dapat membesar, indolen, tidak berkelompok, tidak ada periadenitis tanpa sapurasi. Tes serologik setelah beberapa minggu bereaksi positif lemah. Sebagai diagnosis banding dapat dikemukakan berbagai penyakit seperti herpes simplex, ulkus pyogenik, balanitis, erupsi obat, psoriasis. Pada pengobatan jangan dilupakan agar mitra seksualnya juga diobati, dan selama belum sembuh penderita dilarang bersanggama. Pengobatan dimulai sedini mungkin, makin dini hasilnya makin baik. Pada sifilis laten, terapi bermaksud mencegah proses lebih lanjut. Pengobatannya menggunakan penisilin, antibiotik lain, dan terapi untuk masing-masing sesuai dengan stadiumnya. Selanjutnya, ada stadium penyakit sifilis. Stadium pertama yaitu stadium sifilis primer dan sekunder. Terapi. Pada pengobatan jangan dilupakan agar mitra seksualnya juga diobati, dan selama belum sembuh penderita dilarang bersanggama. Pengobatan dimulai sedini mungkin, makin dini hasilnya makin baik. Pada sifilis laten, terapi bermaksud mencegah proses lebih lanjut. Pengobatannya menggunakan penisilin, antibiotik lain, dan terapi untuk masing-masing sesuai dengan stadiumnya. Setelah tadi kita mengetahui gejala penyakit sifilis, selanjutnya ada stadium penyakit sifilis, di mana untuk stadium pertama yaitu sifilis primer dan sekunder. Untuk terapinya yaitu bensantin benzilpenicillin 2,4 juta UI, injeksi IM dosis tunggal. Untuk alternatif bagi yang alergi penisilin, untuk yang tidak hamil, doxycycline 100 mg per oral 2 kali per hari selama 30 hari. Sedangkan yang hamil yaitu erythromycin 50 mg per oral 4 kali sehari selama 14 hari. Selanjutnya ada stadium kedua yaitu sifilis laten. Untuk terapinya yaitu bensantin benzilpenicillin 2,4 juta UI, injeksi IM 1 kali per minggu selama 3 minggu berturut-turut. Untuk alternatif bagi yang alergi penisilin, untuk yang tidak hamil, doxycycline 100 mg per oral 2 kali per hari minimal 30 hari, atau ceftriaxone 1 gram injeksi IM 1 kali per hari selama 10 hari. Untuk yang hamil yaitu erythromycin 50 mg per oral 4 kali per hari minimal 30 hari. Setelah kita mengetahui stadium penyakit sifilis, selanjutnya ada penularan sifilis. Penyakit sifilis dapat ditularkan melalui selaput lendir, yaitu vagina, mulut, dan melalui kulit. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan kelamin, seks oral, dan juga dapat terjadi dari ibu pada janin selama masa kehamilan. Sifilis merupakan penyakit kelamin yang berbahaya, di mana jika tidak segera diobati maka berisiko mengalami penyakit yang cukup berbahaya, yaitu HIV/AIDS. Perlu diketahui bahwa luka ataupun sakit yang diderita tidak hanya dirasakan sekitar kelamin saja, akan tetapi juga meliputi di beberapa bagian tubuh. Itulah tadi pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.